اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di pembahasan binatang yang tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Betul, Bu? Binatang yang tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Yang pertama, kambing kacang yang berusia kurang dari setahun. Kambing yang kurang dari setahun usianya. Jadza adalah binatang yang berusia 6 bulan genap. Binatang yang disebut jadza dan boleh digunakan sebagai hewan kurban itu hanya untuk jenis domba saja. Berarti kalau kambing kacang tidak bisa. Ibu paham ya, domba dengan kambing sama atau beda? Beda. Hal ini berdasarkan keterangan pada hadis Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Burdah, ya Rasulullah, inna indi dajinan jada'atan minal ma'z. Faqala idbahha wa la tasluh li ghairika. Abu Burdah, beliau berkata, riwayat ini ada di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kambing dajinan, kambing jinak yang berusia kurang dari setahun, yakni jada'ah. Nah, itu bagaimana? Ini beliau punya kambing jinak, usianya kurang dari setahun. Baik. Faqala idbaha, maka Nabi menjawab, sembelihlah kambing itu. Wala tasluh li ghairika, dan itu tidak boleh dilakukan, dan itu tidak boleh lagi dilakukan oleh orang selain kamu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jada'ah itu hanya boleh untuk domba. Ya, Nabi menyebutkan seperti itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah yang menjadi ijma' para ulama. Jadi ijma' para ulama untuk kriteria usia kambing itu harus sudah genap 1 tahun. Adapun untuk usia domba maka
boleh 6 bulan. Untuk usia domba boleh 6 bulan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau di antara ibu-ibu ada yang mau kurban kambing, pastikan dulu kriteria umurnya. Jangan sampai kurang dari setahun. Harus genap setahun. Beda dengan domba. Kalau domba boleh 6 bulan. Maksudnya sudah genap 6 bulan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Yang juga tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban adalah kambing yang cacat. Kambing yang cacat. Kemudian kambing yang sakit. Kambing yang sakit dan jelas penyakitnya. Kemudian kambing yang pincang. Kemudian kambing yang lemah, kurus, lemah, itu tidak boleh. Kurus tidak bersumsum. Baik, jadi yang dikurbankan itu yang gimana? Yang gemuk, sehat, dagingnya besar. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Nabi menyampaikan arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 jenis binatang yang tidak boleh digunakan untuk hewan kurban. Yang pertama al-aura'ul bayyin auruha. Hewan cacat yang jelas kecacatannya. Wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al bayyinu dhal'uha. Hewan pincang yang jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunki. Kemudian hewan cacat kakinya yang tidak berdaging. Hewan kurus yang tidak berdaging. Baik. Jelas ya? Jadi kambing yang kurang dari setahun, yang cacat, yang sakit, yang pincang, yang lemah, yang kurus tidak bersumsum, barakallahu fikum, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, yang terpotong telinganya. Berarti cacat telinga, terpotong telinganya. Ada enggak hewan yang begitu keadaannya? Mungkin ada, gitu. Maka pastikan semuanya kriteria ini. Jadi tidak boleh yang terpotong telinganya. Dasarnya adalah riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu, terdapat di Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, derajat hadisnya hasan. Beliau menyampaikan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal ain wal udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami
supaya memperhatikan kesehatan mata dan telinga dari binatang kurban. Maksudnya sebelum membelinya, kami memastikan kesehatan mata dan telinga binatang itu. Ya, alangkah bagusnya kalau ada tim ahli. Begitu Bu ya. Ada tim ahli yang betul-betul ngerti tentang kesehatan hewan. Dokter hewan berarti ya. Kalau ada dokter hewan, ya kita bawa, misalkan ibu mau kurban sapi 10 ekor, kambingnya 50. Nah itu kan jumlahnya besar. Ya ibu sewa tim kesehatan, tim ahli atau dokter hewan untuk kemudian ngecek satu-satu. Ini sehat enggak? Ini gimana binatangnya? Kalau umur kan bisa ditanya ke pembelinya, tapi kalau terkait kesehatan, bagaimana matanya, telinganya, bagaimana sumsumnya, bagaimana nutrisi yang dikonsumsi binatang itu, keadaannya seperti apa, nah, ini butuh orang yang ahli. Begitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini penting diperhatikan, termasuk batasan usia hewan kurban yang di depan tadi disampaikan. Karena di dalamnya mengandung hikmah. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya penjelasan Asy-Syaikh Abdullah Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Beliau menjelaskan tentang hikmah batasan usia hewan kurban. Kenapa ada batasannya? Dan itu harus diperhatikan oleh kaum muslimin yang akan berkurban. Beliau sampaikan, "Ats-tsaniyyu min bahimatil an'am ma tajawaza lahmuhu tawrar rakhawati wal muyu'ah." Hewan yang telah tumbuh gigi depannya itu adalah hewan yang dagingnya telah melewati rakhawah, telah melewati keadaan lunak, namun belum sampai keras dan alot. Itu hikmahnya Bu. Walam yasil ila darajatil usri wal adalah, fahuwa ahsanu wa aladzu. Keadaan dagingnya itu dalam kondisi yang paling bagus dan lezat. Jadi untuk tadi kambing usianya berapa Bu? Harus genap, minimal genap satu tahun. Kalau domba ya minimal genap ya 6 bulan. Taib. Nanti untuk unta 5 tahun. Untuk sapi berapa? 2 tahun. Nah kenapa nih ada batasan begini? Kambing genap 1 tahun, domba genap 6 bulan, sapi genap 2 tahun, kemudian unta genap 5 tahun. Karena di fase usia itu, ini si binatang ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hewan ini dia sudah melewati fase dari daging lunak, tapi juga tidak sampai ke daging yang alot. Berarti kan tengah-tengah, pas. Di usia-usia itu, maka daging hewan itu, dagingnya itu yang di usia yang paling enak untuk dikonsumsi. Jadi tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu alot. Begitu Bu. Nah itu hikmahnya. Fahuwa ahsanu wa aladzu. Lianna hadza dawru ta'mihi wa ladzatihi wa naf'ihi wa lihadza nasaha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Jadi inilah masa bagi hewan itu untuk dikonsumsi. Masa lezat-lezatnya dagingnya dan juga masa di mana manfaatnya itu sangat baik. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berkurban dengan hewan yang musinnah. Ya, musinnah itu sudah di tahun untuk kriteria bisa dikurbankan. Begitu Bu hikmahnya. Coba ibu kalau punya kambing, coba kambing yang belum genap setahun ibu sembelih, pasti lunak itu, dagingnya lunak. Ya asa tidak makan kambing begitu. Tapi kalau terlalu tua juga ya alon. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Pernah makan daging kambing muda ibu? Pernah yang masih 8 bulan, 7 bulan. Itu memang lembek sekali. Kalau di Arab tuh biasa ya. Untuk jamu tamu, ya mereka nyembelih kadang anak kambing. Masih lunak banget asa makan daging ayam aja. Lunak. Taib. Kalau di sana gitu Bu, jamu tamu itu nyembelih kambing. Kalau di kita ini kadang bertamu, air putih aja nggak keluar. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Memakan dan menyedekahkan daging hewan kurban. Memakan dan menyedekahkan daging hewan kurban serta tidak menjual sedikit pun darinya. Jadi hewan kurban itu distribusinya, pemanfaatannya, pertama boleh dimakan. Siapa yang makan Bu? Muqarribnya sekeluarga boleh. Dan ini bantahan bagi orang yang mengatakan katanya muqarrib itu tidak boleh makan. Boleh, disuruh sama Nabi. Tapi jangan dimakan semua. Kalau dimakan semua tidak usah kurban. Tayyib. Jadi boleh dimakan oleh si muqarrib. Sepertiga dari dagingnya boleh. Kurang dari itu tidak apa-apa. Yang penting ikut makan. Yang kedua, disedekahkan. Yang disedekahkan berarti ke siapa? Ke orang kaya atau orang miskin? Orang miskin dong Bu. Orang kaya kalau dikasih sedekah tersungging dia. Ada orang kaya nih, tiba-tiba ibu ngasih, Bu sedekah dari saya 5.000. Tersinggung gak dia ibu? Tersinggung. Uang di ATM-nya 5 miliar. Taib. Sedekah itu berarti dibagikan ke fuqara masakin, juga kaum du'afa. Yang bahkan mungkin jarang sekali makan daging. Ya, dia juga makan daging tapi namanya tempe dan tahu. Taib. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan dari kurban itu adalah untuk dihadiahkan. Boleh dihadiahkan. Berarti hadiah itu ke siapa Bu? Boleh gak hadiah ke orang kaya? Hadiah ke orang-orang yang mampu, yang mapan? Boleh. Ya karena orang kaya juga doyan hadiah. Ada orang kaya misalkan dikasih hadiah, Bu, ini hadiah ya 10 gram emas ya antam. Kira-kira diterima enggak? Diterima karena hadiah. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang ketiga, boleh dihadiahkan. Yang keempat, boleh disimpan.
boleh untuk disimpan. Makanya ada istilah hari tasyrik. Tasyrik, kenapa disebut hari tasyrik? Tanggal berapa itu, Bu? Tanggal 11 sampai tanggal 13. 3 hari itu hari tasyrik. Kenapa disebut hari tasyrik? Sebagian penjelasan ulama menyatakan karena kaum muslimin di hari-hari itu mentasyrik daging kurban. Tasyrik itu dari kata syuruk. Syuruk itu berarti terbitnya matahari. Tasyrik itu maksudnya hari-hari itu digunakan oleh kaum muslimin pada saat itu, sebelum ada freezer, sebelum ada yang seperti saat ini orang bisa mengawetkan sesuatu di satu wadah tertentu. Nah, dulu mereka menjemur daging-daging kurban itu di 3 hari itu. Hikmahnya apa? Untuk mengawetkan daging itu. Dalam bahasa kita ya didendeng. Kan dulu mah belum ada freezer, ya Ibu. Makanya mereka menjemur daging-daging kurban itu supaya bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Begitu. Maka yang ke berapa tadi? Yang keempat itu boleh untuk disimpan. Cara menyimpannya bagaimana? Ya dijemur. Zaman dulu dijemur. Makanya ada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Hari di mana kaum muslimin saat itu mereka menjemur daging-daging kurbannya untuk diawetkan, ya, supaya bisa dikonsumsi di kesempatan berikutnya. Kalau zaman kita ada yang jemur keribetan, gitu ya. Maka cukup langsung masuk freezer. Insya Allah sebentar lagi freezer kita juga penuh. Ibu masih nyimpan daging kurban yang dulu? Hah? Udah habis. Nah, boleh disimpan lebih dari 6 bulan ya, walaupun di freezer. Itu nasihatnya para ahli kesehatan. Karena akan mengurangi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang masih ada dagingnya? Nah, kalau ada yang masih ada, cepat dimasak. Nanti dibagi-bagikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Jadi 4 ini Bu ya. Ulangi, yang 4 ini apa saja? Boleh dimakan, disedekahkan, dihadiahkan, disimpan. Ya, kalau ibu kurbannya 20 ekor sapi, kan mesti ada yang disimpan kan ibu ya? Mesti ada yang disimpan. Dulu di markas tempat saya belajar itu 90 ekor Bu. Sampai ada kulkas segede ruangan ini nih kulkasnya, freezer. Ya. 90 ekor sapi. Kambingnya 300. Jadi itu sampai Idul Adha di tahun berikutnya. Jadi kalau mau Idul Adha itu pokoknya jor-joran, habiskan daging. Akhirnya tadi ada ultimatum dari dinas kesehatan di sana. Barakallahu fikum, tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kita makan daging itu setiap Senin Kamis saja sama Jumat. Kalau Jumat biasanya daging unta. Masya Allah. Tapi setelah ada ultimatum itu ya 6 bulan saja harus habis. Yang sudah berkeluarga itu 1 kilo dikasih jatah tiap hari Jumat. Jadi itu kurban itu bisa 1 tahun bertahan. Barakallahu fikum. Nah, daging kurban itu tidak boleh dijual. Tidak boleh.
nggak boleh dijual karena dia bukan buat bisnis. Saya kurban sapi misalkan, nyumbang ke Darut Taubah 1 ekor sapi, tapi saya minta 3/4 dagingnya ya, daging murni misalkan. Terkumpullah misalkan 3/4 daging murni itu 70 kilo ya. Tapi dia jual, setelah itu dia jual. Nah itu tidak boleh. Atau kulitnya dijual, kepalanya dijual, kikilnya dijual, tidak boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang boleh cuma 4 tadi itu. Dimakan, disedekahkan, dihadiahkan, dan disimpan. Nah, disunahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian daging binatang kurbannya dan menyedekahkan sebagian yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Perhatikan nih ayatnya. Supaya mereka itu menghadiri hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, binatang ternak. Maksudnya kambing, domba, sapi, dan unta. Maka, nah di sini poinnya. Kata Allah, fakulu, maka kalian makanlah minha sebagian darinya, wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan kepada orang-orang yang tertimpa kesulitan dan juga orang-orang yang fakir. Jadi fuqara, masakin, du'afa diberikan dari daging kurban ini. Berarti 2 di dalam ayat ini tentang distribusi hewan kurban. Yang pertama, boleh dimakan. Yang kedua, disedekahkan kepada ba'is dan al-faqir. Nah itu 2 itu. Kemudian di dalam hadis Nabi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Qulu wa at'imu waddakhiru. Nah di sini Nabi tambahkan tentang distribusi hewan kurban itu. Kata Nabi, makanlah kalian daging kurban itu, berilah makan orang fuqara, masakin, dan du'afa, waddakhiru. Nah, ada kalimat waddakhiru, dan simpanlah. Jadi boleh nyimpan tidak Ibu? Boleh. Kan juga tidak langsung habis dimakan kan? Kita ini terbatas. Apapun terbatas. Ya kalau ibu 4 hari berturut-turut makannya daging terus, ya mohon maaf, hari keempat masuk IGD. Idul Adha sarapannya sudah sop saudara, makan siangnya konro, ya, malamnya coto Makassar, besoknya sarapan rawon, ya, kemudian makan siangnya tongseng kambing, ya, makan malamnya rendang sapi. Nah itu sudah hari ketiga saja udah IGD itu, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan terbatas. Ya sehari satu kali makannya pakai daging tidak apa-apa. Yang berikutnya sayur lagi, yang berikutnya tempe lagi. Nanti 2 hari lagi makan daging lagi, tidak apa-apa. Jadi kalau setiap makan daging ya selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak diperbolehkan menjual sedikit pun bagian dari binatang kurban. Dalilnya apa?
anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara alla yu'til jazzara ajrahu minha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak memberikan kepada tukang jagal upahnya yang diambilkan dari binatang kurban. Tidak boleh. Ambil Pak Jagal, kikilnya, buntutnya, sama kepala dan kulitnya. Itu upahmu. Boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kalau dihadiahkan, boleh. Pak Jagal, ini hadiah. Ya, kepala sapinya saya hadiahkan kepada Pak Jagal. Bukan upah ya, tapi ini hadiah. Upah lain sendiri. Nah, kalau begitu boleh dihadiahkan. Atau disedekahkan kalau memang tukang jagalnya fuqara masakin. Barakallahu fikum. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak boleh dijual. Kalau sudah sampai kepada mustahiknya, kemudian dijual, boleh tidak? Misal ada fuqara masakin dapat jatah daging. Dia dapat jatah 5 kilo daging murni misalkan. 5 kilo itu dari 5 masjid misal. Toib ibu, di rumahnya tidak ada gas. Nggak ada listrik. Di rumahnya nggak ada freezer. Listriknya aja nggak ada. Taib. Akhirnya dia makan cuma 1 kilo saja. 4 kilonya dia jual. Boleh nggak? Boleh. Karena dia sudah menerima. Dan dia bukan muqarrib. Dia penerima. Kalau yang nerima boleh. Aduh, di rumah saya nggak ada freezer. Ini 5 kilo daging murni lagi. Ya, nggak ada listrik. Mau didendengkan juga. Susah pokoknya. Sudah dimakan sekilo saja. 4 kilonya dia datangi. Misalkan restoran Padang. Mau nggak beli daging saya? Dijual murah saja. Ya, berapa sekilo sekarang Bu? Ibu-ibu biasanya yang tahu harga 120 misalkan. 60? Oh gitu ya. Saya enggak pernah belanja. Ternyata mahal ya. Oh lumayan, berarti kalau 4 kilo bisa 500 sekian ya, 600. Masya Allah. Nah, dia jual. Akhirnya dia dapat duit taruhlah 600.000. Alhamdulillah. Akhirnya dia bisa beli beras, dia bisa beli lauk pauk, dia bisa nyetok sembako mungkin bisa untuk 1 bulan. Nah itu urusan dia, enggak apa-apa. Tapi muqarrib tidak boleh menjual. Kalau mustahik setelah dia dapat, dia mau jual ya silahkan. Tergantung keadaannya. Nah, di sini ada catatan. Ada 2 catatan yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, tidak menyembelih atas nama janin yang masih di rahim ibunya. Ini kurbannya siapa? Kurbannya anak saya. Yang mana anaknya Bu? Masih di kandungan 3 bulan. Nah, tidak boleh. Berdasarkan asar dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Abdul Razzaq dan juga Imam Al-Baihaqi. Kata Abdullah bin Umar, lam yakun yudhi amma fi batnil mar'ah. Tidak ada penyembelihan untuk janin yang masih ada di perut seorang wanita. Toh juga belum jadi manusia kan. Barakallahu fikum. Jadi
janin yang di perut tidak usah diatasnamakan dalam penyembelihan kurban. Kemudian catatan kedua, apabila binatang kurban hilang atau mati, bisa saja hilang kan Bu? Bisa. Ya, bisa kabur, ya, bisa hilang. Wong sudah disembelih saja, ada yang hilang tuh. Saya pernah pengajian ngisi tentang Idul Adha, tentang kurban. Ceritalah bahwa di satu tempat, di satu kepanitiaan kurban, di satu masjid, pernah saking riweuhnya, mungkin apa panitianya kebanyakan atau gimana, tiba-tiba hilang kepala sapi. Padahal sapinya waktu itu nyembelih 6 apa 8 begitu. Apa 12 lupa lagi. Pokoknya agak banyak sapinya. Itu kepalanya hilang, Bu. Kepalanya hilang. Terus ada jamaah nyeletuk. Kalau di tempat kami Ustaz bukan kepala, paha utuh hilang. Ya. Luar biasa kata saya. Kepala dengan paha utuh sapi itu baru dipotong pahanya. Itu kira-kira mahal mana, Bu? Mahal paha. Hilang. Luar biasa. Ya. Makanya salah satu penjelasan ulama tentang hari tasyrik itu ya. Kenapa dikatakan tasyrik? Karena biasanya di hari tasyrik kaum muslimin itu menyembelih setelah matahari terbit. Artinya nggak ada ceritanya nyembelih kurban itu malam hari, karena beresiko kan begitu. Wong yang siang bolong saja bisa kehilangan paha. Bagaimana kalau kemudian pelaksanaannya di malam hari? Selesai sudah. Ya, Ibu. Ngeri memang. Kadang didatangi preman minta jatah. Pokoknya hati sama jantungnya buat kami ya. Ini 5 sapi ini, hati dan jantungnya buat kami. Itu pernah Bu, ya sampai mau kelahi semua orang pegang pisau. Ya sedang ngirisin daging kan. Luar biasa itu. Pernah preman datang minta jatah. Nah panitianya anak muda. Loh jangan ke saya bukan ketua panitia. Nah si premannya enggak terima digitukan. Oh mau baku hantam itu. Masing-masing kan sedang pegang pisau. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah gimana nih kalau binatang kurbannya hilang atau mati? Perhatikan di sini. Jika orang yang hendak berkurban itu telah menazarkannya, maka dia harus cari gantinya. Karena sudah dinazarkan. Kalau sudah dinazarkan berarti hukumnya wajib. Lillahi alayya nadrun. Misalkan seseorang mengatakan, saya bernazar karena Allah di Idul Kurban ini saya mau sembelih 5 ekor sapi. Nazar, dia nazarkan. Aslinya kan sunnah muakkadah. Ketika dinazarkan maka menjadi wajib. Nah, tiba-tiba hilang 1 ekor, maka dia harus cari gantinya. Barakallahu fikum. Berbeda halnya jika kurbannya itu tidak dinazarkan. Artinya kurban biasa melaksanakan sunnah yang sangat ditekankan di hari raya Idul Adha dan di 3 hari tasyrik. Dia tidak menazarkan, dia berkurban ya untuk melaksanakan sunnah yang ditekankan oleh Nabi. Maka ketika hilang hewan kurbannya, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Dia cukup bersabar. Karena berarti pahalanya ada di pahala sabar. Ya, pahalanya ada di pahala sabar. Begitu, Bu. Tayyib.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Man ahda badanatan summa dhallat aw matat fa innaha in kanat nadran abdalaha wa in kanat tatawu'an fa in syaa'a abdalaha wa in syaa'a tarakaha." Barang siapa yang hendak menyembelih unta, badanah itu unta, lalu unta itu hilang atau mati, maka kata Abdullah bin Umar, jika itu karena nazar, dia harus menggantinya. Dinazarkan 5, hilang 1, harganya 30 juta. Berarti dia beli lagi yang seharga 30 juta itu. Tetapi jika itu karena tatawu, ya tatawuan. Tatawuan itu berarti bukan dinazarkan, sehingga kembali ke hukum asal sunnah muakkadah. Maka jika dia menghendaki boleh cari gantinya. Jika dia menghendakinya juga boleh membiarkannya. Ya sudah, pahalanya di pahala sabar saja. Mati ternyata. Atau hilang, dicuri orang. Padahal sudah dijaga ketat. Kan ada spesialis curi. Curi apa, Bu? Ya, curi hewan. Luar biasa itu. Ada memang pemain-pemainnya yang memang spesialis curi kerbau, curi sapi, ya. Dan itu banyak di sebagian daerah tuh hilang-hilang sapinya, kerbaunya. Luar biasa itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, demikian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya pembahasan tentang akikah. Boleh tidak akikah itu digabung kurban? Anaknya lahir tanggal 3 atau tanggal 4 dari bulan Zulhijjah. Brol, anaknya yang ke-7 lahir. Misalkan tanggal 4 Zulhijjah, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari ke-7. Berarti kan ada sunnah mengakekohi. Akhirnya orang tuanya beli kambing. Dia beli kambing yang genap setahun. Niatnya double 2. Niatnya double 2. Untuk akikoh juga untuk kurban. Boleh tidak, Bu? Hah? Ada yang boleh, ada yang enggak. Gimana maksudnya? Iya, satu kambingnya satu, tapi niatnya 2. Dia niat kurban juga niat akikoh, boleh tidak? Istilah orang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Boleh nggak, Bu? Boleh tidak ini? Gimana Ustadz aja gitu. Tidak boleh. Tidak boleh digabungkan. Kenapa? Karena berbeda arah. Kurban itu terkait Idul Adha. Kalau akikah itu terkait dengan kelahiran anak. Tidak bisa digabungkan. Begitu, Ibu. Jadi tidak boleh digabungkan.
Ya, walaupun mungkin sebagian pendapat menyatakan ada yang membolehkan, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, mereka tidak membolehkan. Karena tujuan dan sebabnya berbeda. Akikah itu tasyakur atas kelahiran anak, sedangkan kurban itu ibadah tahunan yang kaitannya dengan Idul Adha. Begitu Ibu ya? Barakallahu fikum. Begitu. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak boleh digabung karena tujuan dan sebabnya berbeda. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Untuk akikah nanti saja ya. Kita bahas nanti saja. InsyaAllah ta'ala di kesempatan berikutnya. Sisa waktu silahkan kita gunakan untuk sesi tanya jawab terkait dengan ibadah kurban. Ini momennya pas ya, kita di bulan Zulqa'dah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Silakan yang mau bertanya. Mau tanya Ustaz, sebenarnya kita mau berkorban. Bolehkah umpamanya kita DP dulu sebelum bulan Zulhijjah dan pada saat bulan Zulhijjahnya itu kita boleh, tidak masalah. Jadi dipanjer dulu. Barakallahu fikum untuk nandain hewannya. Yang penting betulan dilunasi nanti. Gitu ya. Untuk nandain hewannya. Biasanya memang begitu kan? Ada uang mukanya dulu untuk menandain bahwa ini hewan-hewan ini sudah di booking, sudah dibesen sama fulan, fulana atau masjid fulan, begitu. Barakallahu fikum. Tapi kalau pembayarannya dibayar sebelum bulan Zulhijjah, apakah boleh juga? Ya bagus, langsung lunas gitu Bu. Ya bagus. Walaupun belum masuk bulan Zulhijjah, Ustaz. Tidak masalah. Nanti ibu mulai pasang niatnya ketika masuk bulan Zulhijjah. Pasang niatnya. Misalkan belanjanya dari sekarang nih, belinya. Sudah lunasin aja. Dan ada kesepakatan misalkan tolong dirawat di kandang ini dulu. Nanti pas hari H kami akan ambil atau silakan diantar ke tempat yang kita gunakan untuk nyembelih. Disepakati begitu. Maka tidak ada masalah. Tapi ibu mulai pasang niatnya ketika masuk bulan Zulhijjah. Sehingga di situ ibu bisa mengamalkan adab-adabnya. Apa adabnya bagi para muqarrib? Tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut-rambutan yang ada di tubuh kita, gitu kan? Adab-adaban itu ya diperhatikan mulai di tanggal 1. Sampai kapan? Sampai disembelihnya hewan kurban ibu. Jadi kalau disembelihnya tanggal 11 misalkan, ya berarti sampai tanggal 11 itu. Bukan sampai tanggal 10, tapi sampai disembelihnya hewan kurban itu. Baru boleh bebersih, kukunya bisa digunting, kukunya bisa di rambut, bisa dicukur, begitu. Nah, bagaimana kalau barakallahu fikum, misalkan gini, masuk tanggal 1 Zulhijjah, belum ada kepikiran, belum ada hilal kata orang untuk bisa beli hewan kurban. Ya sudahlah. Berarti kan dia tidak melaksanakan adab muqarrib karena belum ada niat untuk beli hewan kurban. Uangnya belum ada. Tiba-tiba di tanggal 7 Zulhijjah dapat rezeki nomplok.
ada teman lama tiba-tiba datang bayar hutang 50 juta hutangnya. Alhamdulillah, akhirnya di situ ibu niat, oh kalau gitu saya niat mau beli 1 ekor sapi. 30 juta masih sisa 20 juta. Nah, ketika ibu niat itu di tanggal 7 itu, ibu nahan diri dari potong kuku. Ibu nahan diri dari barakallahu fikum mencukur rambut yang ada di tubuh kita. Walaupun 3 hari ke waktu penyembelihan. Karena ibu mulai niatnya di situ dan mulai ya membeli hewannya di situ, baru punya uangnya. Sehingga baru pasang niat. Begitu ibu ya. Adapun 7 hari sebelumnya, 6 hari sebelumnya, maka itu tidak dianggap. Bisa dipahami ibu? Nah begitu. Silakan. Salah satu anggotanya itu ada yang non muslim, jadi dari 7 orang itu ada 1 orang yang non muslim gitu. Iya, ibu yang dirahmati Allah,